Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di podcastnya Alfi Syaruni. Apa kabar kawan sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu stay at home, dan jangan keluyuran enggak jelas. Dengan mengisolasi diri di rumah, harapannya dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selalu ingat, sayang diri sendiri, keluarga, dan juga semua orang. Oke, daripada banyak omong tapi nggak jelas atau rebahan manja dalam buayan kemalasan, mendingan kita buka pikiran kita untuk perluas wawasan, menembus setiap batas, dan menggapai seluruh cakrawala dunia. Dengan mendengarkan podcastnya Alfi Syaruni, Nasib Pertanian di Tengah Pandemi COVID-19. Di tengah situasi yang serba terbatas, tentunya banyak hal yang menjadi perdebatan. Orang-orang menjadi sensi, apalagi soal duit. Itu karena diberlakukannya PSBB. Bukan tanpa alasan, PSBB ini diberlakukan untuk mengurangi kontak fisik dengan orang lain yang berpotensi menularkan virus corona. COVID-19 tidak hanya berimbas pada sektor perdagangan yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia, namun juga pada sektor pertanian. Indonesia yang merupakan negara agraris memiliki lahan pertanian luas dengan lahan yang relatif subur dan berpotensi untuk dimanfaatkan dengan optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional saat ini. Menteri Pertanian juga mengatakan bahwa persediaan beras Indonesia terbilang aman, menyusul adanya panen raya sehingga beras tetap surplus setidaknya sampai akhir bulan Mei. Selain beras, ada 5 pangan penting lainnya yang perlu menjadi perhatian lebih pemerintah. Di antaranya adalah jagung, kedelai, bawang putih, daging hewan berkaki 4, dan ayam. Untuk mengantisipasi krisis pangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dengan memberikan imbauan kepada masyarakat, pelaku usaha untuk tidak mengambil kesempatan dengan menimbun dan menaikkan harga pangan. Rekan-rekan Bulog juga dapat menjadi penyaga pangan nasional. Penyiapan pangan dapat lebih sigap, terutama bagi daerah yang mengalami isolasi total. Juga menjaga stabilitas harga, agar tetap terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Setidaknya, ada 6 dampak yang dimungkinkan mempengaruhi sektor pertanian untuk beberapa waktu ke depan. Yaitu yang pertama, terjadi gejolak harga produk pertanian di pasaran. Penyebabnya dapat disebabkan karena demand yang meningkat, sedangkan produksi tetap atau bahkan karena adanya pembatasan sosial. Yang kedua adalah rantai pasokan pangan melambat yang berpotensi mengalami kekurangan di pasaran. Ketakutan bagi para pekerja akan terjangkitnya COVID-19 membuat mereka lebih memilih untuk membatasi aktivitas kerja, sehingga distribusi bahan pangan akan terhambat. Selanjutnya, yang ketiga adalah kesehatan petani. Menurut data yang didapat pada tahun 2017, rata-rata umur petani berkisar di usia 58 tahun, 26% berusia di atas 65 tahun, dan 11,7% berusia 75 tahun ke atas. Padahal golongan lansia merupakan orang yang paling rentan terinfeksi virus corona. Jika itu terjadi, maka dapat dipastikan sektor pertanian akan mengalami perlambatan yang signifikan, atau bahkan dapat mati, sehingga pemenuhan pangan nasional akan didatangkan secara impor. Yang keempat, tenaga kerja pertanian sebagai orang yang bekerja secara off-farm juga akan berimbas. Paparan polusi akan mempermudah penyebaran virus dengan mudah, sehingga bukan hanya sektor on-farm saja yang akan terhambat. Yang kelima, kurangnya alat pelindung diri atau APD dalam menjamin keselamatan kerja, terutama yang bekerja di sektor pertanian. Kontak fisik antar pekerja bisa saja ikut mendorong penyebaran virus corona, apalagi masker jenis N5 yang sudah langka ditemukan, sehingga banyak pekerja perusahaan pertanian atau petani mandiri yang tidak mempunyai masker sesuai standar yang tepat. Yang terakhir, yang keenam, adalah gangguan lainnya seperti ketersediaan internet. Selain sistem pengajaran yang berbasis online, sistem distribusi juga didorong untuk dilakukan dengan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan internet, sehingga tidak memerlukan kontak fisik yang secara intens. Permasalahannya adalah aksesibilitas petani atau produsen dalam pendistribusian terhadap internet tidak akan berjalan secara optimal jika jaringan di pedesaan belum terjangkau secara menyeluruh. Banyak wilayah pedesaan produsen pangan Indonesia yang masih terisolasi dari jaringan internet. Keterlambatan distribusi pangan akan menyebabkan beberapa bahan pangan cepat membusuk.
Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah yang panjang seperti membuat visi baru, pertanian yang lebih sigap dalam menghadapi segala tantangan, menghidupkan kembali lumbung pangan yang sudah terbangun di masyarakat, dan juga membangun sistem pangan lokal yang lebih mudah. Kasus COVID-19 yang sedang mewabah dan membawa serta penderitaan dan kesedihan bagi sebagian orang. Rasa takut akan teror yang ditimbulkannya juga semakin dirasakan oleh masyarakat, membuat kita harus tersadar dan harus memandang sektor pertanian dari sudut pandang yang berbeda. Jika kita selalu diingatkan dengan konsep ketahanan pangan, maka sebenarnya hal yang perlu dimatangkan lebih awal adalah konsep kemandirian pangan. Kemandirian pangan memungkinkan budget setiap keluarga memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, dengan memanfaatkan lahan yang tersedia, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan, tidak perlu pusing untuk membeli dari pihak lain. Sejalan dengan hal tersebut, pengadaan lumbung desa yang merupakan desentralisasi penunjang kebutuhan pangan daerah dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi krisis pangan. Hasil panen yang diperoleh setiap desa akan disimpan di lumbung untuk kebutuhan selama satu periode musim tanam. Jika surplus, hasil panen bisa dikirim ke daerah lain, seperti daerah perkotaan. Dengan begini, ketersediaan pangan terutama beras sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia bisa merata dan terjamin. Banyak pelajaran yang bisa diambil pada masyarakat maupun pemerintah agar lebih siap dalam menghadapi tantangan ke depannya. Wabah COVID-19 memang sebuah bencana, namun yakinlah bahwa sesudah kesusahan ada kemudahan. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.